Halo, football lovers. Kabar terbaru dari Garuda Pertiwi, pemain keturunan Jenna De Jong mundur dari naturalisasi Timnas Putri Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, simak video ini sampai selesai. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola wanita Indonesia. Pemain keturunan Belanda, Jenna De Jong, dipastikan batal memperkuat Timnas Putri Indonesia. Keputusan ini diambil setelah dirinya mengalami serangkaian pengalaman yang disebut sangat tidak profesional selama menjalani proses menuju skuad Garuda Pertiwi. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Jenna menyampaikan alasan di balik keputusannya tersebut. Meskipun tidak merinci secara spesifik kejadian yang ia alami atau pihak yang terlibat, ia menegaskan bahwa situasi yang ia hadapi telah membuatnya merasa tidak dihargai sebagai pemain sepak bola profesional. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai pertanyaan publik yang selama ini penasaran dengan kelanjutan proses naturalisasinya. Ada beberapa hal yang membuat saya mendapatkan pemikiran yang jelas. Hal-hal yang saya alami sebagai sesuatu yang sangat tidak profesional. Tapi, saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut saat ini, kata Jenna De Jong dikutip Rabu tanggal 23 April tahun 2025. Jenna De Jong sebenarnya telah menaruh harapan besar untuk bisa membela Timnas Putri Indonesia. Ia menyebut bahwa menggunakan seragam Garuda adalah bagian dari mimpinya sejak lama. Namun, impian tersebut akhirnya harus kandas karena pengalaman buruk yang ia rasakan selama terlibat dalam proses persiapan bersama tim nasional. Dalam pernyataannya, Jenna De Jong mengungkapkan bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ia mengaku sangat sedih karena harus mengambil langkah tersebut, terlebih karena keputusan itu lahir dari refleksi panjang dan pertimbangan matang. Melalui unggahan yang sama, Jenna De Jong juga menyinggung soal ketidakadilan dalam dunia sepak bola wanita. Ia menyampaikan bahwa sebagai seseorang yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan, dirinya merasa kecewa karena harus menghadapi realitas yang jauh dari harapannya. Ketidakadilan itu, menurut Jenna De Jong, adalah salah satu faktor utama yang membuatnya mantap untuk mundur dari rencana memperkuat Timnas Indonesia. Meskipun begitu, Jenna De Jong tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan kembali ke dunia sepak bola di masa depan. Ia mengisyaratkan bahwa perjalanannya di dunia si kulit bundar belum usai, meski tidak lagi bersama Timnas Indonesia. Semua hal tersebut membuat saya memutuskan untuk tidak lagi bermain untuk Indonesia. Saya tahu harga diri saya sebagai pribadi, dan juga sebagai pemain. Oleh karena itu, ini adalah pilihan yang sudah saya pertimbangkan dengan matang. Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial. Tidak sedikit yang mempertanyakan ke anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Arya Sinulinga. Untuk itu, Arya pun buka suara soal keputusan Jenna De Jong. Ia menjelaskan yang sebenarnya terjadi dalam point of view dari PSSI. Ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya tidak masuk, mungkin ya, dan setelah kita cek, kan, pemain-pemain ini intinya kalau kita proses harus ada rekomendasi pelatih, kata Arya, dikutip dari pernyataan yang diposting di akun media sosial miliknya. Ketika tidak ada rekomendasi pelatih, dia tidak bisa kita proses. Mungkin itu yang menyebabkan Jenna jadi bagaimana gitu. Tapi kita punya prinsip, semua pemain yang akan diproses harus rekomendasi pelatih, dan pelatih pasti punya pertimbangan tertentu untuk memproses pemain, ucap Arya melalui akun Instagram. Jenna De Jong pertama kali masuk dalam daftar program naturalisasi yang dirancang oleh PSSI pada pertengahan 2024. Namanya muncul bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya, Estella Lupati dan Noah Leatomu. Sayangnya, dari ketiganya, hanya Jenna yang belum berhasil menyelesaikan proses alih kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Saat Estella dan Noah resmi menyandang status WNI melalui prosesi sumpah, Jenna justru harus absen lantaran menjalani operasi medis. Sejak itu, namanya sempat menghilang dari sorotan publik, hingga akhirnya kembali muncul menjelang awal 2025. Di akhir Februari tahun 2025, Jenna sempat menampakkan dirinya dalam pemusatan latihan Timnas Wanita Indonesia di Jepang.
Saat itu, ia hadir bersama pemain keturunan lainnya, Felicia DeZeo, dan memberikan sinyal positif bahwa dirinya siap bergabung dengan tim nasional. Namun, kenyataan berkata lain, karena hanya berselang beberapa bulan kemudian, ia mengumumkan bahwa dirinya batal membela Indonesia. Kisah Jenna menjadi gambaran nyata bahwa perjalanan menuju level tertinggi dalam sepak bola, terlebih bagi pemain keturunan, tidak selalu mulus. Di balik impian besar dan semangat untuk mengharumkan nama bangsa, ada tantangan dan dinamika internal yang tidak jarang menjadi batu sandungan. Bagaimana menurut kalian semua? Tolong tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Serta jangan lupa, like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya buat update terbaru seputar sepak bola. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya, salam olahraga.